Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Putra Tanjung dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran umat Islam, persebaran agama Islam dari umat Islam hingga Sunan-Sunan atau Wali Songo. Yang pertama, Islam yang dibawa oleh Wali Songo atau para Sunan. Wali Songo atau 9 wali yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat, baik berdasarkan kaitan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Pemilihan wilayah ini sudah diperhitungkan oleh para wali. Ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa, karena Jawa adalah pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan, sehingga Jawa merupakan faktor utamanya. 2. Peranan umat Islam pada masa penjajahan. Umat Islam punya peranan penting. Pertama, secara fisik umat Islam dengan Laskar Hizbullah Sabilillah, kemudian diteruskan Askar Perang Sabil atau APS, dan Laskar Islam lainnya di daerah-daerah gigih berjuang membantu TKR atau TNI untuk mempertahankan NKRI dengan perang gerilyanya melawan sekutu Nica yang akan kembali berkuasa di Indonesia. Umat Islam juga membantu melawan Partai Komunis Indonesia yang akan menghancurkan NKRI. Pemberontakan ini berjalan secara biadab, membantai para ulama dan santri, membantai kaum nasionalis, membantai pamong praja. Namun dengan adanya kerjasama antara kelaskaran umat Islam, kelaskaran kaum nasionalis dengan TNI berhasil menghancurkan kekejaman dan kebiadaban PKI. 3. Kontribusi lembaga dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. Peranan lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan. 1. Melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. 3. Memupuk persatuan dan kesatuan umat. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 5. Mengadakan pembinaan mental spiritual. Peranan ulama Islam. Membina kader umat melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat, turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. 4. Perlawanan terhadap Portugis. Bangsa Portugis datang dari Eropa Barat ke dunia Timur, termasuk Indonesia, dengan semboyan gold atau tambang emas, glory atau kemuliaan atau keagungan, dan gospel atau penyebaran agama Nasrani. Untuk mewujudkan semboyan tersebut, bangsa Portugis melakukan berbagai usaha dengan menghalalkan segala cara, antara lain pada tahun 1511 mereka membuat bandar Malaka yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Shah. Dari Malaka, bangsa Portugis melebarkan pengaruh dan kekuasaannya ke kepulauan Nusantara, antara lain ke Kepulauan Maluku, lalu mendirikan benteng pertahanan di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, bala tentara Demak di bawah pimpinan Panglima Perang Fatahillah berangkat melalui jalan laut menuju Sunda Kelapa untuk mengusir penjajah. Lalu mereka pun mendapatkan Sunda Kelapa kembali. 5. Perlawanan terhadap Belanda. Bangsa Indonesia kembali dijajah oleh bangsa Belanda yang untuk pertama kalinya berlabuh di Banten pada 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia sama dengan tujuan penjajahan Portugis, yakni untuk memaksakan praktik monopoli perdagangan dalam menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Menghadapi sikap dan perilaku penjajah Belanda yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan tersebut, kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam yang ada di berbagai pelosok Indonesia dipimpin panglima perangnya masing-masing bangkit mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.